Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita Family Channel. Jangan lupa subscribe. Nah, selanjutnya part kedua ini berisi tentang sistem pencernaan manusia. Tahapan pemrosesan makanan pada tubuh itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap ingesti, di mana tahap ini adalah tahap memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian ada tahap digesti, di mana tahap ini pencernaan. Jadi makanannya tadi diproses, dicerna sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Kemudian ada absorpsi, yaitu penyerapan. Jadi yang sudah dicerna tadi diserap oleh tubuh. Nah, ketika sudah diserap, nanti ada defekasi, yaitu sisa-sisa penyerapan tadi dikeluarkan. Defekasi adalah proses pengeluaran. Jenis-jenis pencernaan pada manusia itu ada 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Misalnya saat di dalam mulut makanan dihancurkan oleh gigi, itu namanya pencernaan mekanis. Dengan pencernaan kimiawi yaitu terjadi ketika enzim-enzim pencernaan menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil melalui reaksi kimia. Jadi pada pencernaan kimiawi ini dibutuhkan bantuan dari enzim-enzim pencernaan. Bedanya seperti itu ya. Nah, alat pencernaan pada manusia apa aja? Jadi meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di mana saluran pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk kelenjar pencernaan, ini ada kelenjar yang di ludah, kelenjar di lambung, kelenjar di pankreas, kelenjar di usus halus, dan kelenjar di hati. Nanti ini kelenjarnya itu menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan kimiawi makanan di dalam tubuh. Kita bahas yang pertama dulu mengenai mulut. Kalian tentu masih ingat ya bahwa ingesti itu proses memasukkan makanan ke dalam mulut, jadi terjadinya kan di mulut. Nah, pencernaan makanan di rongga mulut terjadi secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdiri dari apa saja? Jadi di dalam mulut itu ada gigi sebagai alat pencernaan mekanik, ada ludah sebagai alat pengecap, ada lidah ya maksudnya, dan kelenjar air liur atau ludah disebut juga saliva. Ini untuk menyekresikan air liur. Kalian bisa lihat gambar struktur mulutnya, ada gusi, gigi, langit-langit keras, langit-langit lunak, nula, lidah. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu tentang lidah. Lidah ini digunakan sebagai indera pengecap. Lidah juga membantu bersuara untuk menelan makanan dan melemahkan bahan makanan dalam rongga mulut. Sebagai alat pengecap, lidah dapat mengecap rasa asin, manis, pahit, dan masam, serta peka terhadap panas, dingin, dan tekanan. Nah, ini struktur lidah. Jadi kalau kalian amati pahit itu, rasa pahit dirasakan di bagian belakang. Terus ada asam agak di tengah, asin lebih ke depan sedikit, dan manis paling depan. Kemudian gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanik. Macam gigi ini ada 4, yaitu gigi seri atau nama lainnya incisivus, gigi taring nama lainnya caninus, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, ini susunan gigi manusia ya. Bisa kalian pause dan amati sendiri. Dan ini rumus gigi sulung atau gigi susu, yaitu pada anak-anak ya. Nah, ini kalau gigi sulung ini sampai pada usia 6 tahun. Nah, ketika sudah 6 tahun sampai 14 tahun, gigi susunya akan tanggal dan diganti dengan gigi baru. Kemudian yang bagian belakang gerahamnya juga ditambah 12 buah.
Kalau kalian amati kan ini M-nya 0 ketika masih di bawah 6 tahun. Nah, ketika sudah di atas 6 tahun, M-nya 3 ditambah 12. Kemudian yang terakhir di mulut ada kelenjar ludah. Ini berfungsi untuk menyelesaikan air liur, di mana air liur ini mengandung enzim betialin atau enzim amilase dan zat antibakteri lisosim. Dan enzim betialin atau amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Penghasil kelenjar ludah ada kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Jadi di dalam mulut itu ada kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah ini dihasilkan oleh kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Nah, organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan berbentuk bolus dari mulut itu nanti dibentuk bolus akan masuk ke dalam tegak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Kalau kalian lihat di gambar lidah tadi ada bagian epiglotis ya. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Biar tidak tersedak gitu loh. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Jadi gerak yang mendorong bolus itu menuju ke lambung oleh otot kerongkongan disebut gerak peristaltik. Kemudian organ yang ketiga adalah lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, bolus menjadi bahan berwarna kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus nanti kimus itu nanti masuk ke 3 bagian dari usus halus. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Dan pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak, amilase akan bekerja mencerna amilum, dan tripsin akan mengubah protein menjadi polipeptida. Dan cairan empedu juga bekerja mengemulsikan lemak pada kimus dengan cara mengubah lemak menjadi larut dengan air. Kalian coba amati dulu ya. Ini duodenumnya di sini. Yang tengah ini jejunum dan yang terakhir itu ileum. Nah, pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula darah. Setelah kemudian masuk ke jejunum, kemudian diserap, dan penyerapan ini terjadi di ileum. Dan yang diserap tadi ini nanti diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan yang sisa akan dibawa ke proses untuk pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian organ yang terakhir ada usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon mendatar. Mendatar ini namanya ascendens dan menurun transversum dan berakhir pada anus yang disebut decandens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai umbe cacing atau apendik. Apendiknya di sini nih. Ini apendik. Yang berisi sejumlah sel darah putih yang berperan dalam imunitas.
Jadi ketika sudah sampai usus besar, itu berarti zat-zat yang sisa. Zat-zat sisa ini berada di usus besar dalam jangka 1-4 hari. Kemudian dibantu oleh bakteri Escherichia coli untuk membusukkan sisa makanan tersebut, dan kemudian dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Nah, ada organ pencernaan tambahan apa saja? Ada hati, pankreas, dan kantong empedu. Ini organ pencernaan tambahan ini menghasilkan kelenjar-kelenjar yang membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Ya, ada organ pencernaan tambahannya itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Ini berikut ini ada enzim-enzim pencernaan. Kalian bisa pause dan catat pada buku catatan kalian. Ada fungsinya juga ya, dan tempat pencernaannya di mana, yang dihasilkan apa, nama enzimnya apa, kemudian fungsinya apa. Nah, demikian penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga kalian memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.